Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Fiskal Islam, di mana dalam materi kami ini terdapat definisi kebijakan fiskal dalam Islam, tujuan kebijakan fiskal, bentuk kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, dan jenis-jenis kebijakan fiskal, instrumen fiskal, serta studi khusus. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hasan Nasari Ritonga, ingin menjelaskan apa itu definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Lantas, dari sinilah muncul pertanyaan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Lalu, apa pengertian kebijakan fiskal dan tujuannya? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau dengan cara memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Pengertian fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, atau nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fisk dalam bahasa Inggris berarti pemendaharaan atau pengatur keluar masuknya uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat. Dan oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional. Produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggisa Fitri Sembiring akan melanjutkan penjelasan mengenai kebijakan fiskal ekonomi Islam. Kebijakan fiskal Islam menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Selanjutnya, cara menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan yaitu ada 3. Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ada 4, yaitu pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.
Yang ketiga, anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Secara umum, sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj atau pajak pertanian, jizyah atau pajak perorangan, khums atau pajak harta rampasan perang, usyur atau pajak perdagangan, pinjaman, dan penerimaan lainnya. Sekian dari saya mengenai kebijakan fiskal ekonomi Islam. Lebih dan kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munadia Putri Andisti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan fiskal. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja kebijakan-kebijakan fiskal dalam Islam, sekarang kita akan membahas tentang apa saja tujuan dari kebijakan-kebijakan fiskal tersebut. Tujuan dari kebijakan fiskal didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, tujuan secara dasar. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal secara umum. Dan yang ketiga adalah tujuan kebijakan fiskal secara garis besar. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa tujuan kebijakan fiskal secara dasar. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah total produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan kebijakan fiskal secara umum. Secara umum, tujuan dari kebijakan fiskal adalah memelihara stabilitas ekonomi, sehingga pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektivitas kegiatan masyarakat, tanpa adanya redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan kebijakan fiskal secara garis besar. Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama, untuk meningkatkan laju investasi, yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dalam hal untuk meningkatkan kesempatan kerja, kebijakan fiskal di sini berperan dalam mengelola pengeluaran negara. Ketiga, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dalam hal ini, kebijakan fiskal memegang peran kunci, yakni menghadapi kekuatan-kekuatan baik dalam internal maupun eksternal. Yang keempat, untuk menanggulangi inflasi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal memiliki peran dalam penetapan pajak langsung progresif, yakni di dalamnya ada pajak komoditi dan lain-lainnya. Yang keenam, meningkatkan produk domestik bruto. Nah, untuk meningkatkan produk domestik bruto di sini, pemerintah mengambil kebijakan fiskal, yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah. Yang ketujuh, untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, untuk mengurangi tingkat pengangguran di sini, pemerintah mengambil kebijakan fiskal, yakni memperbesar pengeluaran pemerintah dan memberikan subsidi kepada para pengusaha. Yang terakhir dari tujuan kebijakan fiskal secara garis besar yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian penjelasan tujuan kebijakan fiskal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Nandangari akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Dalam ilmu ekonomi Islam, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2 golongan bentuk. Yang pertama, kebijakan fiskal penstabilan otomatik, dan yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Pertama, kebijakan fiskal penstabilan otomatik adalah suatu sistem fiskal yang berlaku secara otomatik dan dapat menimbulkan kestabilan dalam ilmu ekonomi.
Di dalam perekonomian modern, kebijakan fiskal ini dapat dibedakan menjadi 3 sistem. Sistem yang pertama itu ada sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, di mana sistem perpajakan yang progresif adalah suatu sistem perpajakan yang menggunakan potensi yang lebih tinggi dari tingkat pendapatannya, dan biasanya digunakan mereka untuk memungut pajak antara individu, dan di kebanyakan negara juga mempraktikkan sistem ini. Sedangkan sistem pajak proporsional adalah suatu sistem pajak yang sama halnya dengan sistem pajak progresif, sama-sama melakukan potensi yang lebih tinggi untuk menentukan pajaknya. Perbedaannya, di beberapa negara yang menggunakan sistem ini adalah mereka memungut pajak dari hasil keuntungan yang merupakan pajaknya yang harus keuntungan tersebut pajaknya harus dibayar. Misalkan kita memperoleh pendapatan dan memperoleh keuntungan 30%, maka keuntungan tersebutlah yang disebut sebagai pajak yang harus dibayarkan. Sistem kebijakan yang kedua itu adalah kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum adalah suatu pengendalian harga yang ditujukan untuk menstabilkan pendapatan para petani. Dalam sistem ini, permintaan dan penawaran bersifat inelastik. Akibatnya, tingkat penawaran sangat dipengaruhi oleh pendapatan para petani yang tinggi, sehingga fluktuasi harga meningkat. Dalam sistem ini, tujuan diberlakukannya sistem ini adalah untuk menstabilkan pendapatan para petani dan mengurangi fluktuasi harga yang tinggi. Yang ketiga, sistem asuransi pengangguran. Sistem asuransi pengangguran ini adalah suatu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pihak yang menganggur. Dalam sistem ini harus mengharuskan para pekerja untuk membayar asuransi pendapatannya, dan para pekerja berhak menerima pendapatan selama ia menganggur. Kebijakan fiskal yang kedua itu adalah kebijakan diskresioner. Kebijakan diskresioner ini adalah suatu langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang dikhususkan untuk membuat perubahan-perubahan dari sistem ekonomi yang telah ada. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi sekarang. Secara umum, kebijakan fiskal ini dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansi, dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraksi. Di mana kebijakan fiskal ekspansi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang rendah dan mengurangi tingkat pengangguran. Sistem kebijakan ini dilakukan untuk mendorong dan membantu perekonomian yang rendah dan bisa membantu menambahkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan pendapatan nasional. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksi adalah kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan tingkat inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus pada kesempatan kerja yang telah terpenuhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hizratul Darsani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif dilakukan untuk merangsang perekonomian ketika pengangguran sedang tinggi atau keadaan ekonomi rendah lainnya. Biasanya bertujuan untuk menempatkan banyak uang kepada konsumen agar konsumen membelanjakan lebih banyak dan berhasil merangsang perekonomian. Nah, yang kedua, ada kebijakan kontraksional. Kebijakan kontraksional ini dilakukan untuk meredupkan perekonomian, biasanya ketika inflasi sedang tumbuh dengan cepat. Nah,
Itu secara umum. Secara teoritis, kebijakan fiskal terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau the functional finance. Ini pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa agar tidak berpengaruh pada pendapatan nasional. Biasanya bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Nah, yang kedua ada pendekatan anggaran stabilitas atau the managed budget approach. Nah, di mana pengelolaan anggaran stabilitas, pengeluaran pemerintah, dan penarikan dan penerimaan pajak dan peminjaman dilakukan untuk mensekonomian. Jadi, untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, dilakukan penyesuaian anggaran. Nah, yang ketiga ada stabilitas anggaran atau the stabilizing approach, budget. Nah, di mana pengeluaran dan penerimaan pemerintah terjadi secara otomatis dan memperbaiki atau menstabilkan ekonomi secara sedemikian rupa tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Biasanya kebijakan ini di mana pengeluaran pemerintah itu ditujukan atau pada asas manfaat dan yang relatif dari berbagai paket program. Nah, yang keempat ada pendekatan anggaran belanja berimbang atau balanced budget approach, di mana cara yang diberikan dalam hal ini yaitu anggaran disesuaikan dengan keadaan. Nah, biasanya berfungsi untuk tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Jadi sekian pembahasan saya mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Dalimunte, NIM 0205192555. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebijakan fiskal. Jika tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis kebijakan fiskal, sekarang kita akan membahas tentang yang bagian F, yaitu fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal merupakan salah satu subbidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah atau negara tersebut. Kebijakan fiskal ini berbeda dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengkontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal ini adalah subbidang pengelolaan kekayaan negara yang meliputi beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama ialah fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi nota keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, dan analisis kebijakan tersebut, serta penyusunan rencana pendapatan negara. Dan yang kedua ialah fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta memberikan bimbingan dan arahan tentang evaluasi di bidang APBN. Dan yang ketiga, fungsi administrasi perpajakan. Fungsi yang ketiga ialah fungsi administrasi perpajakan. Fungsi yang keempat ialah fungsi pembendaraan. Fungsi pembendaraan ini meliputi rumusan kebijakan, sistem dan prosedur kebijakan di bidang pelaksanaan maupun pengeluaran negara.
penggandaan barang dan jasa milik instansi serta akuntansi pemerintahan pusat maupun daerah, pelaksanaan pengeluaran dan pendapatan negara, pengelolaan kas, pengelolaan piutang, dan pengelolaan milik negara atau BMKN. Sedangkan fungsi yang terakhir ialah fungsi pengawasan keuangan. Sedangkan menurut Beudiono, terdapat 3 fungsi pokok dari kebijakan fiskal ini. Yang pertama adalah fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Yang pertama, dimaksud dengan fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Yang kedua, fungsi distribusi. Pada pokoknya, fungsi ini mempunyai tujuan untuk terselenggaranya pembagian dan pendapatan nasional secara adil. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu terjaminnya stabilitas dalam pemerintahan suatu negara, termasuk dalam fungsi ini adalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan dalam keuangan negara, yaitu terdapat pada pos penerimaan dan pos pengeluaran dalam APBN. Dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN mempunyai sejumlah fungsi, yakni fungsi yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan, merajuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk bertujuan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambahkan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi yang kelima adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan kestabilan atau keseimbangan fundamental perekonomian suatu negara. Yang keenam, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa sepatutnya agar terpelihara keseimbangan ekonomi negara, terutama dalam mencari kesempatan kerja yang tinggi dan tingkat harga-harga yang relatif stabil. Sekian dari materi saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Erlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen fiskal. Kebijakan fiskal atau sering disebut dengan politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dalam maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Cara-cara untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang kedua, retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dengan dapat dilihat langsung adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi. 3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara seperti perusahaan minyak negara, BUMN, dan BUMD. 4. Denda-denda penitaan yang dilakukan oleh negara.
Yang kelima, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan. 6. Pencetakan uang kertas. 7. Hasil undian negara. 8. Pinjaman, baik yang berupa dalam negeri dan luar negeri. 9. Hadiah atau hibah. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua macam. 1. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang bisa juga disebut government expenditure. Pengeluaran ini meliputi semua pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya, seperti pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji pegawai negara dan pembelian barang-barang atau jasa-jasa dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, pengeluaran pemerintah berupa government transfer. Hal ini, pemerintah tidak menerima balas jasa langsung. Misalnya sumbangan pemerintah yang diberikan kepada rakyat yang menderita akibat bencana alam, tunjangan bagi para pengangguran, uang pensiun, subsidi kepada perusahaan-perusahaan, dan biaya siswa. Jika melihat praktek kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Rasyidin, maka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibedakan. Yang pertama, kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu 1. Zakat, yaitu salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Yang kedua, yaitu biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayaran hanya sekali dalam 1 tahun yang hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dan pendapatannya dapat didepositokan di 4. Anwal fatla, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 5. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ia pernah terjadi pada masa perang Tauk. 6. Humus adalah harta karun atau temuan. Humus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. 7. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga bisa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melakukan kewajiban. Seperti seorang yang sedang hamil dan tidak mungkin jika melaksanakan puasa, maka dikenai kafarat sebagai penggantinya. B. Kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim, yaitu 1. Jizyat adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan pelindung jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. 2. Haraj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika Khaybar dilakukan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagai hasil produksi kepada negara. Prosedur yang juga ditetapkan di negara lain. Hajar ini menjadi seperti pendapat yang penting. Yang ketiga, urs adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Sekian dulu presentasi dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaum muslimin, yaitu 1. Zakat, yaitu salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Yang kedua, yaitu biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayaran hanya sekali dalam 1 tahun yang hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dan pendapatannya dapat didepositokan di 4. Anwal fadla, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 5. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ia pernah terjadi pada masa perang Tauk. 6. Humus adalah harta karun atau temuan. Humus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. 7. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga bisa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melakukan kewajiban. Seperti seorang yang sedang hamil dan tidak mungkin jika melaksanakan puasa, maka dikenai kafarat sebagai penggantinya. B. Kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim, yaitu 1. Jizyat adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan pelindung jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. 2. Haraj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika Khaybar dilakukan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagai hasil produksi kepada negara. Prosedur yang juga ditetapkan di negara lain. Hajar ini menjadi seperti pendapat yang penting. Yang ketiga, urs adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Sekian dulu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.